still has lost. Hey. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Baik, ketemu lagi dengan podcast Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Kakak Sri RM Cimanung Khalid. Luar biasa, beliau adalah salah satu dari 4 cerpenis yang membuat kolaborasi, membuat cerpen bersama, dan menerbitkan buku yang diberi judul Bumi Perempuan. Bagaimana cerita sehingga Kak Sri dan kawan-kawan dapat melakukan proses kreatif ini? Kita sapa Kak Sri. Halo Kak Sri. Halo Bang Bar. Ya, jadi nanti biar akrab karena podcast kita Om ya, jadi nggak apa-apa ya. Boleh. Kak Sri, kami sangat senang sekali Kakak berkenan hadir. Mestinya kami mengundang semua loh Kak, 4. Ya. Tapi karena kesibukan mungkin Kakak yang mewakili ya Kak. Bolehlah Kak kita mulai cerita proses kreatif terbitnya buku kumpulan cerpen Bumi Perempuan ini. Silakan Kak. Iya, terima kasih Om Bahar sudah mengundang kami kemari ke studio ini. Sebenarnya ini mimpi yang lama tertunda ya. Oh, gitu. Tadinya saya dengan Anggi itu sudah kenal sejak tahun 98. Jadi tahun 2002 kita sudah ada niat untuk bikin antologi bersama. Itu sekitar 18 tahun yang lalu ya Om Bahar ya. Tapi kemudian ternyata ya kesibukan lah, urus anak dan segala macam itu nggak terjalin begitu. Di 2011 ya, sekitar 9 tahun yang lalu, kita bertiga ketemu lagi, saya, Anggi, dengan Diana. Mengulang lagi lah ini cerita-cerita mimpi mau bikin buku bersama ini. Ternyata tertunda lagi begitu. Nah kemarin di bulan Agustus kita janjian untuk ketemu berempat dengan Kak Marina juga. Nah pada saat itu diulang lagi lah mimpi-mimpi mau bikin buku bersama ini dari kawan-kawan penulis perempuan dari Sumatera Utara. Masa perasaan penulis tapi tidak punya buku gitu ya kan. Perasaan penulis tapi artefaknya tidak ada. Jadi waktu itu saya memang sudah malu pada diri sendiri ya. Malu pada diri sendiri dari 2002 ke 2011 hanya omong kosong saja begitu. Jadi kita tantanglah teman-teman. Kalau memang mau serius kali ini, ya sudah. Kita masing-masing kumpulkan 4 karya. Yuk kita bundel, kita bicarakan, diskusikan sama-sama. Kita edit sama-sama dulu, kemudian nanti kita pilih siapa yang menjadi editornya. Itu dalam tempo 2 minggu. 2 minggu ya. Dan ternyata bisa. Ternyata bisa ya, betul. Kerja yang tertunda selama puluhan tahun itu ternyata bisa dikerjakan dalam 2 minggu itu. Kita sendiri juga agak kaget begitu. Nah, sesudah ada 4 cerpen 1 orang, berarti itu ada 16 cerpen. 16 cerpen. Sesudah 16 cerpen ini terkumpul, tiba-tiba ada ide dari kawan Diana, yuk bikin cerpen bersama. Cerpen apa lagi tuh kan begitu ya kan. Kita bikin estafet. Dimulai dengan 1 orang, terus diteruskan yang lain, sampai akhirnya kisah itu ending begitu. Nah itu proses yang luar biasa. Itulah cerpen Bumi Perempuan itu. Itu ada cerpen 4 babak yang kita tulis bersama-sama. Waduh, keren. Gitu. Kalau kata orang Medan mantap kali ya kan. Nah, tapi nanti pertama nanti tolong disebutkan siapa-siapa itu. Dia kan mungkin masih singkat Kak Anggi. Iya. Dan sebutkan aja namanya biar nanti supaya bisa. Kemudian Kakak boleh ceritalah sinopsis tentang cerita Bumi Perempuan yang estafet tadi. Silakan.
Jadi kita ada 4 orang yang menuliskan buku ini. Itu yang pertama saya sendiri, Ya. Sri RM Simanungkalit. Ya. Kemudian ada Marina Novianti. Ya. Kemudian ada Lia Anggiana Sution. Ya. Dan yang terakhir itu yang paling bontot, Diana Saragih. Iya. Kita mengenal dia juga dengan nama Jenny Buteto. Oh, Kalau- nama lain dalam karya-karyanya. Iya, dia filmmaker juga kan Om. Oh, iya, Umar. iya. Jadi kalau sinopsis dari Bumi Perempuan Iya. itu sendiri, kita mencoba berdiri sebagai 4 tokoh. Saya mengambil peran sebagai ibunya Berto. Marina mengambil peran sebagai istrinya Berto. Oh gitu ya. Anggi mengambil peran sebagai mertuanya Berto. Nah, kemudian Diana mengambil peran sebagai saudari perempuannya Berto. Oh gitu. Jadi tokohnya Berto, gitu ya? Ya, Berto inilah yang kita lihat dicintai oleh 4 orang perempuan, tapi bukan poligami. Iya. Begitu. Dan cara mencintai mereka ini beda-beda. Yang ibu ingin memprotek sekali ya. Kemudian yang istri ya tentu ingin setara. Iya. Ini beda sekali. Jadi Bumi Perempuan ini bercerita tentang ibunya Berto yang itu sebenarnya sarjana tapi memilih tidak bekerja. Karena dia punya pandangan bahwa seorang perempuan itu, seorang istri itu harus di rumah, menyiapkan keperluan suami dan anak-anak. Jadi dia tidak terima ketika istrinya Berto tidak mau berhenti bekerja, makan rantangan, cuci baju pakai laundry, pesan GoFood, bahkan mau S2 lagi begitu. Dia tidak terima. Nah, ini menimbulkan suasana konflik di tengah-tengah mereka. Nah, sementara istrinya Berto adalah perempuan yang lahir dari situasi keterbatasan. Ibunya cuma penjual mie gomak. Jadi dia juga ingin membalas jasa ibunya, menyekolahkan adik-adiknya, begitu. Situasi ini mengakibatkan ketegangan dan pertengkaran di antara mereka. Nah, cerita ini ditutup dengan saudari perempuannya Berto juga bertengkar juga di rumahnya, begitu. Jadi kita ingin mengangkat di dalam cerpen ini melihat bahwa kita sering melihat sesuatu itu dari standar ganda. Kalau saya menjadi mertua, suka kejamnya minta ampun sama menantu, gitu. Tapi kalau giliran dengan anak perempuan, belanya minta ampun. Padahal si perempuan, anak perempuan juga bakal menantu di tempat lain. Iya, begitu. Jadi inilah semangat yang ingin kita kabarkan lewat cerita itu, bahwa ya kita harus melakukan keadilan itu di lingkaran terdekat kita. Di mana? Ya di rumah, di keluarga, begitu Om Bahar. Iya, luar biasa. Kalau boleh Kak, itu ada 4 cerpen setiap penulis. Iya. Mungkin Kakak hafal. Ya. Nggak apa-apa disebutkan Kakak punya judulnya apa. Kemudian kakak-kakak yang lain apa judulnya. Silakan Kak. Ya. Kalau Marina Novianti itu menulis 4 cerpen. Itu Kak Marina tuh udah cukup pesor namanya. Oh Kak? iya. Iya. Jadi kalau kami sebenarnya tergerak untuk segera menulis buku itu ya terinspirasi dari Kak Marina, begitu ya. Dia yang memberikan semangat. Iya, karena kita lihat Kak Marina nih produktif sekali. Iya. Tiap tahun bikin buku. Nah, kita juga harus bisa dong kayak Kak Marina, gitu ya. Jadi Kak Marina itu menulis 4 cerpen. Satu judulnya Dialog Sepasang Pasien di Rumah Sakit Jiwa. Waduh, keren itu. Ya. Kemudian ada cerpen kedua Jangan Tatap Mataku. Dan kemudian ada cerpen berjudul Capung dan cerpen Sonata Buta Dameria. Cerpen-cerpennya Marina ini biasanya banyak mengupas soal konflik batin perempuan karena pandangan negatif lingkungan sekitar.
Seperti dalam sonata Buta Dameria itu, Marina bercerita tentang seorang perempuan yang karena selalu mendapat pandangan negatif, dia memilih untuk membutakan matanya. Dia menutup matanya dan dia tidak mau melihat. Ini menarik sekali dia punya cerpen. Oh iya. Nah kemudian kalau saya sendiri menuliskan 4 cerpen juga, Iya. Om Bahar. Cerpen pertama itu Dr. Febrito Gimarito. Baru kemudian cerpen kedua itu kisah-kisah rahasia Natali. Yang ketiga perempuan yang memburu senja. Yang keempat ranjang pengantin. Waduh, itu pernah ada judul film tuh ya? Gak apa-apa. Tapi kalau ranjang pengantin biasanya itu cerita tentang sesuatu yang membahagiakan. Ranjang pengantin yang ini agak tragis dia, Om Bahar. Wah, ini yang bikin penasaran mau bacanya nih ya. Ya, jadi ini kisah bercerita tentang sepasang pengantin yang dia menolak pulang kembali ke Samosir karena dia takut nanti suaminya akan kehilangan kemesraannya. Dia takut nanti suaminya hanya akan menghabiskan waktu di kedai tuak, mabuk seperti itu. Nah, suaminya berjanji tidak akan seperti itu. Memang suaminya tidak melakukan itu. Suaminya tetap mesra, suaminya tetap baik, tapi memang perkawinan mereka hanya hitungan bulan. Oh, gitu ya. Nah, suaminya meninggal karena digigit anjing kena penyakit rabies. Ini diangkat dari kisah nyata, Om Bahar. Iya. Begitu. Berarti kalau bisa misalnya sepertinya ada kearifan lokal yang diangkat ya kan? Ya, jadi kalau di masyarakat Batak ada yang cukup tragis, Om Bahar, ketika seorang perempuan menikah, suaminya meninggal, tapi dia tidak punya anak, keturunan, itu tragis sekali. Oh, iya. Jadi di hari penguburan suaminya, perempuan ini menemukan dirinya haid, berarti dia tidak lagi sedang. Ya. Dan itu menyakitkan gitu. Ya kita sebenarnya ingin membongkar itu begitu, Mbak. Perkawinan itu sebaiknya memang mendapatkan keturunan barangkali gitu ya. Iya, sangat penting sekali, Om Bahar. Iya. Nah, kalau di dalam Dr. Febrito Gimarito itu saya mengupas tentang seorang perempuan muda yang bekerja keras menjadi dokter. Dia anak bungsu dari ibunya, mereka semua perempuan. Umur dia 3 bulan, bapaknya meninggalkan mereka karena butuh anak laki-laki. Oh, itu juga jadi konflik Iya. ya. Tetapi ketika dia kawin, keluarga bapaknya memaksa bapaknya harus hadir di situ. Dia tidak mau. Dia dihakimi sebagai anak durhaka, anak yang malu punya bapak. Padahal menurut dia, bapaknya lah yang malu mengakui mereka hanya karena mereka perempuan. Wah, gitu. Luar biasa. Iya, Jadi menarik cerita itu. Ya, pastilah kita terpancing untuk segera membacanya. Kan gitu. Kemudian mudah-mudahan. Yang dua lagi? Kalau Lia Anggia sendiri, dia menulis fenomena yang ada di urban ya, kota. Khususnya yang ada di Kota Medan. Ini agak menarik ini. Jadi Anggi ini 4 novelnya itu 4 cerpennya itu menulis soal perempuan yang ada di menengah ke bawah ya. Dia ada cerita hamil. Hamil ini bercerita tentang buruh yang itu tidak berani hamil karena dia merasa suaminya tidak akan mampu membiayainya. Tapi akhirnya dia berselingkuh dengan mandornya. Oh gitu ya. Nah, karena dia menganggap mungkin bisa memberikan jaminan ekonomi yang lebih bagus begitu. Kemudian dia juga cerita tentang antara 2 pilihan, cobek si emak. Kemudian bidan sumi. Bidan sumi ini dia menyoroti fenomena ibu-ibu. Jadi bidan sumi ini bukan bidan, Om Bahar. Bibi-bibi Medan. Oh, disingkat menjadi bidan sumi. Nah, dia mengangkat istilah konteks Medan betul begitu. Jadi kalau mau tahu fenomena
perempuan-perempuan di Medan harus baca ini. Waduh, Cerpennya Anggi. keren gitu. promosinya ini. Yang terakhir si Bontot ya. Ya. Kalau Diana Saragih ini dia bercerita membuat 4 cerpen. Ada Ilusi-Lusi, kemudian Pacar, kemudian ada Tembong Merah dan Putusan Dahlia. Ini Putusan Dahlia ini dia menyoroti seorang jaksa ya, yang tidak menikah, jaksa perempuan. Tapi menjalin hubungan di luar nikah. Gitu. Dan dia suka melakukan eksekusi di luar pengadilan. Oh, di luar pengadilan. Untuk menutupi kelakuannya. Oh, gitu. Oh, ini bagus sekali dia, muatan kritik sosial ada. Kemudian dia menangkap fenomena itu dengan berani juga. Wah. Cukup untuk sementara, itu luar biasa apa yang Kakak uraikan. Artinya seorang Sri sudah menguasai apa yang sekaligus menjadi editor barangkali ya Kak Sri. Bukan, kalau editor kita itu kita beruntung Sartika Ya. itu mau menjadi editor kita. Oh, tahu saya Sartika ya. Dan dia beberapa karya tulisan saya pernah lihat dia ikut menjadi editornya. Ya. Saya kira itu cukup bagus. Kemudian Kak, ini proses kreatifnya kan tidak mudah Kak. Kalau kita bayangkan, katakanlah sekarang Kak Sri, seorang Sri dalam kesibukan sehari-hari, selain ibu rumah tangga, ini membagi waktunya membuat cerpen ini bisa cerita Kak? Sebenarnya kalau kita kalau ada inspirasi kita biasanya tuliskan ya. Cuma memang saya harus akui ya, kita bertiga, saya, Anggi dan Diana harus mengakui kami tidak fokus dan kami menyebut diri kami ya malas juga begitu Bahar begitu ya. Kenyataannya ketika ini kami kerjakan dalam tempo 2 minggu, itu ada cerpen yang bisa diselesaikan dalam 1 hari misalnya. Oh gitu. Padahal itu cerpen yang sampai berapa tahun nggak tuntas diselesaikan begitu. Jadi memang kami melihat ya justru ibu-ibu perempuan itu dengan bebannya yang sangat tinggi harusnya bisa punya sudut pandang yang lebih detail itu Om Bahar. Iya. Gitu. Jadi memang ya tidak usahlah mencari topik-topik di luar kita. Barangkali perempuan cukup melihat topik apa yang ada dalam kesehariannya. Sekitar ya. Iya, itu ternyata sudah menjadi cerita yang sangat menarik kok Om Bahar gitu. Yang penting kemasannya dalam teknik kepenulisannya mungkin sesuai dengan alur cerita dibangun sehingga menarik untuk dibaca. Kan gitu ya Kak? Iya Om Bahar. Dan kemudian kita juga melihat teman-teman perempuan banyak yang potensial menulis tapi tidak punya keberanian. Makanya begini di Om Bahar. Tadinya ini kan hanya mau bikin antologi bersama nih 4 orang. Tadinya begitu cita-citanya. Tapi kemudian di dalam proses kita mengerjakan ini kan jadi sering bertemu, sering diskusi, ya kolak-kolak lah kalau orang Medan bilang. Akhirnya kita berpikir, wah ini lebih seru lagi kalau rame-rame. Iya betul. Nah akhirnya Om Bahar kita menyepakati membentuk komunitas dan menamai komunitas itu Perempuan Menulis. Jadi bukan hanya kita berempat Om Bahar. Udah tambah ya? Sudah tambah yang lain dan sekarang itu sudah masuk karya-karya kawan-kawan yang lain. Kita berencana juga di November akan menerbitkan antologi karya bersama dengan yang lain. Udah berapa orang yang tercatat? Ada 10 Mbak. 10 penulis. Iya. Ya, dalam komunitas tadi Perempuan Menulis. Wah, luar biasa. Jadi kita berharap ini bisa menjadi komunitas penyemangat ke kawan-kawan yang lain bahwa jangan anggap remeh dengan tulisan. Kalaupun itu sederhana, kalaupun itu absurd, kalaupun itu dianggap hanya begini-begini saja. Ayo kita tuliskan saja, kita berproses, begitu Om Bahar. Betul. Jadi memang Kak perlu support seperti ini, perlu semangat karena kalau kita mau lihat
secara nasional atau secara regional di Sumatera Utara, kita kekurangan penulis wanita ya Kak ya. Betul itu ya? Iya. Fenomenanya menurut Kakak apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya? Karena sekarang kan katakanlah tempat penyaluran menulis ada beberapa media massa yang dulu dengan ada kan gitu kan, Sekarang ditutup. sama mungkin karena protes ini dan itu lainnya ditutup, tapi masih ada juga yang membuat lewat di majalah dan lain sebagainya. Dan sekarang fenomena baru, para penulis puisi itu menggunakan media sosial. Iya. Facebook misalnya, Iya, cerpen juga banyak, kan gitu. Barangkali ini bisa diberikan semangat. Kakak boleh sampaikan gimana langkah berikutnya? Jadi kan kami juga berdiskusi dengan teman-teman ya. Hmm. Dulu barangkali zaman awal sekali tahun 2000 kita ingin menerbitkan buku, kita kan harus menghubungi penerbit. Mudah-mudahan penerbit pada saat itu menolak kita. Gitu ya. Iya. Pengalaman ya? Iya, pengalaman. Dan kemudian menerbitkan buku pada saat itu mimpi kan. Mimpi. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, ada perubahan zaman, kita bisa cetak buku hanya beberapa eksemplar. ISBN juga tidak sesulit dulu, begitu bisa kan? daftar lewat online. Iya, bisa daftar lewat online. Jadi ini juga kita dalam diskusi introspeksi. Ketika dulu ada kerumitan-kerumitan, kita bolehlah berapologi ya. Bolehlah banyak alasan. Tapi sekarang ketika ada kemudahan, benarkah kita sudah memanfaatkan? Iya. Atau masih lebay begitu ya? Beginilah, nggak sempat begini, nggak ini. Begitu Om Bahar. Jadi ini kami perlu jelaskan juga. Ini semangat menulisnya kolektif. Semangat penerbitannya juga kolektif. Iya. Kita patungan nih. Patungan ya. Patungan bagi 4. Oh. Untuk dana awal operasional. Kalau misalnya Kak, tiba-tiba ada seseorang atau katakanlah lembaga perorangan atau dia menjadi lembaga komunitas, yuk kita bantu Kak Sri. Bagaimana cara menghubunginya Kak? Ya nanti kan bisa ke nomor kami. Nanti biasanya kita akan diskusikan bersama-sama dan kita akan mengambil keputusan bersama-sama. Oh iya. Jadi kayak sekarang itu kan Om Bahar kan, ini sekarang nanti di peluncuran kita ini bukan hanya kita saja nanti yang keroyokan, teman-teman yang sudah ada di komunitas ikut membantu. Oh. Jadi atau dibuat panitia kecil ya? Iya. Jadi kita berharap ke depan kita berharap ini sebenarnya hasil penjualannya juga itu mau kita gunakan lagi untuk menerbitkan karya-karya berikutnya. Terus berkesinambungan. Iya. Luar biasa. Jadi kita berharap kalau istilahnya kan gini nih Om Bahar, mama-mama itu ada istilah jula-jula. Oh jula-jula ya. Jadi ini sebenarnya semangatnya kayak jula-jula. Kumpul. Ayo siapa berikutnya? Iya. Nah kemudian kalau yang kedua itu kita menyebutnya antologi karya. Kenapa antologi karya? Karena di sana ada yang penulis esai. Oh, gitu. Jadi kita nanti barangkali juga akan mendorong kawan-kawan ya yang suka yang menulis sastra. Tapi yang menulis artikel, menulis esai juga boleh dong. Boleh. Tapi ini menjadi ruang berkumpul dan berdiskusi begitu, Bahar. Jadi atau dia punya catatan, ada hasil reportase dia kemana? Iya. Boleh juga. Gitu. Iya, Bahar. Lanjut. Jadi kemarin kalau beberapa kali kita diskusi, semangatnya juga semangat emak-emak betul. Ngumpul di satu tempat, pada bawa jajanan, udah ngobrol, ngopi, begitu. Boleh lah nanti kalau banyak jajanannya kasih tahu saya. Boleh juga nanti Om Bahar datang mengunjungi kita kan, melihat. Maksudnya nggak habisi makanannya. Ya gitu kira-kira. Nah kemudian ini juga kita lakukan penjualan pre-order juga. Jadi tadi pagi itu sudah ada pada posisi 80 orang yang pre-order. 80 orang. Iya. Padahal ini belum ada di tangan kita. Belum. Masih protes ya. Dan kemudian kita sangat bersyukur separuhnya sudah transfer. Waduh, luar biasa. Iya, Bahar. Tapi memang semangatnya ya seperti itu. Ya saya juga
halo Ah, iya, di iya. Facebook, ada Iyalah. teman yang WA terus. Iya. Nanti di sini kakak ngomong. Iya, Om Nah, Bahar. jangan Mudah-mudahan nanti sesudah podcast ini kita berharap yang pre-order sampai 1.000, Om Bahar. Wah, keren. Ya. Saya ikut berdoa dan kita ikut kalau ada panitia kita bagian promosi aja lah. Siap, makasih Om Bahar. Bagian publikasi. Karena gini Kak, terkait dengan kegiatan sastra ini, kita kan di Dewan Kesenian Sumatera Utara itu ada komite sastra. Itu ke koordinatornya Abang Dasugeng Satya Dharma, mungkin kenal. Iya. Beliau budayawan dan menjaga rubrik di harian waspada setiap hari Minggu itu ya. Beliau sangat luar biasa. Terakhir kita kan menerbitkan, Dewan Kesenian itu menerbitkan buku Bapak Sulaiman Sambas. Kalaupun nanti ini proses mudah-mudahan lancar semua, paling tidak ketika launching ya kita ikut berperan memberikan support. Tentu Om Bahar, haruslah. Iya siap. Kita ikut supaya dunia sastra itu betul-betul tumbuh kembang. Dan kemudian memang Om Bahar, kita juga kalau nanti dibaca ini cerpen-cerpen, itu nanti istilah-istilah Medan itu banyak sekali di situ. Di dalam cerpen-cerpen itu ya. Penulisannya juga, misalnya kalau di tempat lain kan tapi itu ada di depan. Nanti kita bisa ketemu tapinya di belakang. Oh gitu ya. Oh di ini deh ya. Iya kan, kalau Medan kan misalnya kan aku nggak mau tapi kan begitu. Kita kan bukan tapi aku nggak mau gitu. Iya. Ya. Oh. Pula begitu misalnya kan. Iya. Mental kali, gital kali itu kan kita temukan di dalam. Jangan apa kali. Cerpen-cerpen ini akan Ada di dalamnya. gaya penulisannya memang Seperti itu ya? ya. Itu ibu-ibu bisa seperti itu ya kan. Ini pasti mendorong penulis pria. Wah ini luar biasa nih, harus diimbangi. Ya, kita tentu berharap. Kita berharap tulisan ini bisa memicu, Om Bahar. Iya. Terutama memang kita ingin memicu bahwa kalau ada semangat itu bisa dilakukan. Kemarin kami mencoba juga untuk pergi ke stasiun kereta api dan menulis di tempat begitu. Jadi dengan perlengkapan menulis, Iya. duduk, Iya. jadi situ suasananya di kereta api, Iya. di stasiun kereta api. Iya. Berarti hasilnya beda-beda ya? Beda-beda. Pandang sesuai dengan Beda-beda. apa yang dia rasakan ya? Jadi sekedar bocoran, nanti yang kedua kita antologinya berjudul Ibu Kota. Ibu kota. Jadi memang menyoroti masalah fenomena kota. Bukan ibu tiri ya? Jadi kita juga berharap seperti itu Mbak. Iya. Artinya kita mau merangsang proses-proses kreatif. Mungkin ibu-ibu ini banyak sekali beban misalnya ya. Dari pagi sampai malam jadwalnya padat. Tapi bukan berarti ketika sedang menggiling bumbu pun kita tidak bisa melahirkan karya. Iya. Ini kita sedang balik begitu, Om Bahar. Iya betul. Kalau kita melihat sejarah, barangkali ada beberapa penulis wanita itu sangat luar biasa, dan sampai hari ini beberapa nama masih diingat dan selalu menjadi semangat para wanita untuk menulis. Kita berharap Kak Sri dan kawan-kawan menjadi obor pemicu semangat baru di Kota Medan, khususnya di Sumatera Utara secara umum, dan menjadi booming di Indonesia gitu ya Kak ya. Amin. Iya begitu. Kemudian Kak diminta untuk tampil, katakanlah komunitas anak-anak muda kaum milenial ingin belajar menulis cerpen. Saya kira nanti komunitas perempuan menulis ini mungkin siap untuk memberikan ini ya, semacam pengarahan bagaimana membuat cerpen yang baik misalnya. Udah terpikir seperti itu Kak? Sudah. Jadi kita memang ingin melakukan ya kegiatan-kegiatan kecil yang bermanfaat lah. Iya. Artinya kita juga udah buka juga percakapan dan diskusi. Bagaimana kalau kita masuk melatih teman-teman menulis begitu? Ya karena begini Kak, menulis itu kalau menurut saya memang tidak gampang. Karena ada juga kalau Arswendo mengatakan menulis itu gampang dalam bukunya ya kan.
Dia lihat gelas, judulnya gelas. Dia lihat buku, judulnya buku misalnya. Tinggal kita yang ngembangkan. Boleh-boleh saja. Tinggal bagaimana sudut pandang seorang penulis kan gitu. Kalau nanti Kak itu menjadi fenomena, anak-anak muda memberi semangat untuk menulis, saya kira luar biasa terobosan yang Kakak buat ini. Kita juga agak agak dibangunkan dengan penelitiannya Anggia ya. Anggia itu kan melakukan penelitian pers perempuan. Ya. Nah, jadi dia melihat ke belakang bahwa tahun 1919 itu sudah ada Penulis perempuan bergerak. Nah, kemudian Anggia juga sering mendiskusikan itu ke kami bahwa waduh ini tulisan-tulisan zaman dulu itu luar biasa loh gitu. Dan ini juga Mbak, kalau karya pertama ini memang karya perdana lah. Kami berangkat dari semangat yang penting kerjakan saja dulu. Nanti soal isi. Ke depan kita tentu ingin menulis karya-karya yang itu ya lebih dalam lah. Mungkin bobotnya. Mungkin ada muatan sejarahnya. Nah, kalau ini dia masih lebih ke persoalan perempuan. KDRT, jeritan batin gitu kan. Tapi ke depan kita juga ingin menulis soal zaman ini. Karena itu antologi kedua kita masuk ke topik ibu kota itu. Menarik.